Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di atas air jadi agak dingin, kurang kompak. Saya ulangi Pak Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan enggak jawab. Dingin Bu nggih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Qurama wal Fudala, para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh yang hadir, yang senantiasa kami takdimi dan kami muliakan. Kepada yang terhormat Bapak Lurah atau yang mewakili Kuala Samboja yang kami muliakan, kepada jajaran pengurus Takmir Masjid Darul Istiqomah yang kami muliakan, kepada para bapak, ibu, undangan, tokoh-tokoh agama dari semua tingkatannya yang kami muliakan, panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awalan yang pertama, marilah di malam yang penuh barokah ini kita semuanya meningkatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat syukur hamdalah. Mari Pak Bu bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana atas izinnya lah pada malam hari ini kita ditakdir Allah sehingga bisa bersilaturahim, bermuajahah di Masjid Darul Istiqomah yang barokah ini dalam rangka memperingati peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir kita malam hari ini dicatat menjadi amalan soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang hadir mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Allahumma amin. Tidak hanya panjang umur, Bapak Ibu yang hadir mudah-mudahan sehat walafiat lahir batinnya. Allahumma amin. Meskipun keadaan kita dilanda musibah saat tahun ini, yaitu corona atau COVID-19 bahasa Inggrisnya. Ada yang bisa bahasa Inggris? COVID-19, COVID-19. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita memperingati Isra wal Mi'raj ini, kita diselamatkan dari wabah ini semuanya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan penyakit ini segera diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang hadir, tidak hanya sehat saja, mudah-mudahan berkahnya Isra Mi'raj, rezekinya Bapak Ibu cukup dan turah-turah. Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak cucunya
mudah-mudahan 7 keturunan, barokahnya Isra wal Mi'raj, selamat dunia, selamat akhiratnya, amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, hingga pengikutnya akhir zaman, sampai pada kita. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sejarah Bapak Ibu. Namanya sejarah bisa diceritakan singkat, bisa diceritakan sedang, bisa diceritakan panjang dan lama. Ibu-ibu minta yang singkat, sedang, apa yang panjang dan lama? Panjang dan sing jawab ibu bapak-bapak. Ibu dereng kompak. Saya cerita Isra Mi'raj ini, Isra Mi'raj itu sejarah. Namanya sejarah Pak Bu, bisa diceritakan pendek, bisa diceritakan sedang, bisa diceritakan panjang dan lama. Ibu-ibu pilih yang mana? Panjang. Lu gak jawab. Tergantung siapa yang cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karena sejarah ini perlu kita kaji bersama, kemudian kita ambil hikmah di balik sejarah terjadinya Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu. Sehingga saking pentingnya bulan Rajab ini disebut oleh Nabi sampai berkata, idza jaa fi syahri Rajab, apabila telah datang bulan Rajab, qala, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Saking pentingnya perhatian Nabi kepada bulan Rajab ini, sehingga beliau mengajarkan doa kepada umatnya ketika memasuki bulan Rajab, yang mana doa itu insya Allah Bapak Ibu sudah pada hafal semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikan barokah kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab ini. Wa Sya'bana, dan berikan barokah kepada kami di bulan Sya'ban yang akan datang. Wa ballighna Ramadan, dan panjangkan umur kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, sebelum saya bercerita tentang Isra dan Mi'raj, marilah doa ini kita baca bersama Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ayo Bapak Ibu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik
peristiwa Isra dan Mi'raj ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang dibacakan oleh qiraah tadi. Ini ditulis oleh Allah di dalam surat Isra dan Mi'raj. Surat Isra. Adapun peristiwa Mi'raj ditulis oleh Allah di surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Dari dasarnya Isra ini ditulis dalam surat Isra ayat 1. Dasarnya Mi'raj ditulis dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Yang dibunyikan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Ilal masjidil haram, dari masjidil haram sampai ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya oleh Allah. Tujuannya hanya linuriyahu min ayatina. Tujuannya untuk ditunjukkan sebagian tanda ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu diperjalankan oleh Allah pada malam hari, Bapak Ibu. Isra itu artinya berjalan, jalan malam. Makanya kalau ada orang jalan malam-malam, itu namanya Isra. Namanya Isra, jalan malam. Ayatnya lailan, malam. Nabi dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, ini pada malam hari. Lah, Isra itu berjalan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa, dinaikkan sampai langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita bisa ambil hikmah dalam peristiwa ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Isra itu Nabi berjalan. Isra itu bahasa Arab. Kalau jalannya Nabi, untung masih bisa kembali. Isra Mi'rajnya Nabi masih kembali lagi ke dunia. Tapi kalau Isra Mi'raj kita, tidak ada yang kembali sampai hari ini. Sekali Mi'raj berangkat menghadap Allah, kerasan di sana. Mati itu Mi'raj, menghadap Allah. Lah, Isra itu berjalan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita ambil pelajaran di balik Isra Mi'raj ini, hikmah di dalamnya. Kita tidak sadar bahwa sampai hari ini kita telah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pintu lahir, awal kita diisrakan dari pintu lahir, nanti finish kita pintu mati. Kita sudah berjalan selama ini, Bapak Ibu. Berjalan terus satu hari, berjalan terus satu hari, berjalan terus satu hari. Yang usianya 40 hari berarti sudah lama Isra-nya itu sudah
Kalau sudah 60-70, sebentar lagi Mi'raj naik menghadap Allah. Kita nggak sadar. Makanya kita pelajari hikmah di balik Isra Mi'raj ini. Kita sudah Isra selama ini, tinggal Mi'rajnya lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak diterangkan di kitab-kitab tarikh sejarah. Sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan Bapak Ibu, Nabi itu dibelah dari ini. Dibelah sampai pusat sama malaikat Jibril dibantu malaikat Mikail. Dibelah, kemudian dicuci hatinya. Apakah Nabi itu tidak suci hatinya? Nabi sudah suci. Dalam Al-Quran diterangkan, maka nali nabiyyin ayyabullah, di dalam diri Nabi tidak ada penyakitnya, tidak ada yang namanya penyakit hati. Nabi itu maksum, Nabi itu sudah suci bersih. Tapi mengapa mau di-Isra Mi'rajkan? Karena perjalanan jauh, mau menghadap Allah. Apakah nggak boleh hati yang sudah bersih dan suci dicuci lagi? Bu, 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 lu ada telinganya kayak ibu-ibu. Bu, nah, bapak-bapaknya kan deket. Khawatir ibunya tidur. Bu, ibu punya baju ditaruh lemari, sudah dicuci bersih, kasih minyak wangi, disetrika, dimasukkan lemari. Dicuci lagi boleh nggak? Dicuci lagi boleh agar tambah bersih, suci. Hatinya Nabi yang sudah suci bersih itu mau menghadap Allah, masih dicuci lagi dengan air Zam-Zam, dibersihkan lagi karena tujuannya akan dijalankan perjalanan jauh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah di balik ini Bapak Ibu, apa persiapan kita menghadap Allah? Nabi saja yang suci bersih hatinya masih dibersihkan, disucikan. Kita yang hatinya tiap hari banyak gilinnya, banyak hasud, banyak ujub, banyak iri, banyak dengki, banyak takabur, banyak bakhil. Banyak sekali penyakit-penyakit kita dalam hati. Maka hikmah dibalik sebelum Nabi ini diberangkatkan oleh Allah, persiapannya Nabi dibelah dadanya, dibersihkan hatinya yang sudah suci supaya bertambah suci karena akan menghadap Zat yang Maha Suci. Hikmah di balik ini Bapak Ibu, mari kita semuanya sekarang ini yang hadir malam hari ini, persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah Isra selama ini, tinggal Mi'rajnya saja menghadap Allah. Persiapan pertama sebelum menghadap Allah, ayo cuci hati kita, dicuci Bapak Ibu. Hati kita dicuci. Kenapa? Penyakit hati ini katanya Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan banyaknya penyakit hati, 71 macam penyakit. Disebut penyakit hati, penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani Bapak Ibu itu gampang obatnya. Contoh, penyakit jasmani kena kanker, tumor, darah tinggi, liver dan sebagainya. Penyakit jasmani itu Bapak Ibu penyakit yang dirasakan oleh orang yang menderita sakit, orang lain tidak tahu. Penyakit jasmani itu nggak akan mengenai penyakit rohani, tidak akan kena. Hanya sampai pada jasmaninya saja Bapak Ibu. Makanya penyakit jasmani itu yang tahu hanya yang sakit, orang lain nggak tahu. Contoh Bapak Ibu ke dokter berobat, ditanya nggak ibu-ibu sakit apa Bu? Dokternya tuh malah tanya,
Tahu contoh bakhil medit. Penyakit bakhil, penyakit medit itu kadang-kadang yang punya, yang dirinya medit itu nggak merasa kalau dirinya itu pelit. Sampai orang satu kampung itu sampai hafal kalau si fulan itu orang medit pelit sekampung itu. Gitu itu kalau kecurian malah yang lain bersyukur. Alhamdulillah kok nggak habis sekalian gitu. Karena saking meditnya, saking pelitnya di kampung. Kadang-kadang yang punya sakit itu nggak merasa, tapi orang lain yang menilai Bapak. Lagi penyakit hati yang sangat kadang-kadang kita nggak merasa. Apa? Penyakit ujub. Ujub itu apa? Merasa paling. Kalau kaya, merasa paling kaya di kampung itu. Nggak ada yang kaya kecuali saya. Sehingga yang lain dianggap larat semuanya. Karena merasa paling. Kalau punya jabatan, merasa paling. Sehingga sombong. Kalau punya ilmu, merasa paling alim. Merasa paling pinter. Nggak ada lagi orang yang pinter kecuali saya. Ini penyakit ujub ini berbahaya. Kenapa? Karena merasa paling baik, merasa paling tinggi, merasa paling dari segala-galanya. Ini penyakit hati. Nah, sebelum menghadap Allah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ayo penyakit-penyakit hati ini, persiapan kita mi'raj harus kita bersihkan mulai saat ini Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Penyakit hati harus hilang. Iri apalagi? Iri itu nggak seneng kalau orang lain mendapatkan nikmat. Orang iri itu seneng kalau orang lain celaka. Itu orang iri. Orang iri itu tidak akan pernah mempunyai niat baik, itu pasti akan menjatuhkan orang lain. Kenapa? Nggak terima tetangganya beli TV, kambuh darah tingginya. Besok tetangganya beli mobil, wih tambah kambuh penyakit stroke-nya. Pokok setiap ada yang beli kiri kanannya selalu merasa kayak dirinya itu merasa rendah. Iri itu, penyakit iri ini harus hilang dari hati kita. Apalagi dengki. Iri dicampur dengan dengki. Dengki itu gak seneng. Temu orangnya saja itu jauh itu sudah hafal. Wah ini lewat yang lain. Papasan itu gak mau Bapak. Lah inilah penyakit-penyakit hati inilah. Sebelum kita dimi'rajkan menghadap Allah, ayo Bapak Ibu hikmah di balik peringatan ini. Mulai saat ini kita bersihkan hati kita. Kita cuci hati kita sebelum betul-betul kita mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah Nabi dibersihkan hatinya, yang sudah bersih dibersihkan oleh Allah, dalam hatinya Nabi dikasih bekal. Namanya perjalanan jauh harus punya bekal. Karena jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini Bapak Ibu, seandainya ditempuh dengan jalannya manusia butuh waktu 1 bulan. Loh ini hanya jam 12 malam berangkat, sebelum subuh sudah sampai. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang nggak bisa ditangkap dengan akal, tetapi peristiwa yang bisa ditangkap dengan iman Bapak Ibu. Karena apa? Karena singkat, kalau dijalankan Allah pakai jalannya manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh 1 bulan baru nyampe. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha butuh waktu 60 tahun lamanya baru nyampe. Ini hanya semalam sebentar saja. Karena apa? Karena yang menjalankan Allah sendiri, yang menjalankan pakai jalannya Allah sendiri, kendaraannya pun kendaraan yang menyiapkan Allah, yaitu buraq. Apa buraq itu Bu? Buraq itu barkun kilat. Kendaraannya saja kayak barkun kilat, secepatnya. Sehingga Bapak Ibu perjalanan yang seharusnya 1 bulan sama 60 tahun
Akhirnya 1 jam nyampe Jakarta karena semut pakai jalannya manusia. Ini Nabi yang menjalankan Allah sendiri, yang menjalankan, yang punya jagat, yang memiliki dunia seisinya. Apa yang nggak mungkin? Yang menjalankan Allah sendiri, kendaraannya yang menyiapkan Allah sendiri. Ya cepat kelak gitu saja nyampe Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah dicuci seperti itu, dikasih bekal. Apa bekalnya Nabi? 3. Ilmu, iman, hikmah. Ini bekal Nabi. Ilmu, iman, hikmah. Sebelum berangkat itu dibekali ini. Mengapa ilmu? Karena Nabi dikasih ilmu sirru ilahi, rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dikasih ilmu rahasia-rahasianya Allah, dibukakan hijab-hijab oleh Allah, yang mana selama 12 tahun Nabi hanya mendapatkan wahyu adanya surga, adanya neraka, adanya bidadari, adanya siksa, adanya macam-macam. 12 tahun Nabi dikasih tahu kabarnya. Lah Isra Mi'raj itu Nabi ditunjukkan nyatanya. Ini loh surga, ini loh ini semua ditunjukkan. Bekal ilmu inilah yang penting Bapak Ibu dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Oleh sebab itu seandainya tahu kita fadilah keutamaan ngaji seperti ini Bapak Ibu. Nabi bersabda, "Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi", duduk 1 jam saja di majelis ilmu ini, khairul laka min alfi sholatin rak'atin, lebih bagus, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ibu-ibu pernah sholat 1000 rakaat? Pernah 1000 rakaat? Gak pernah. Si ngomong saja gak pernah. Tarawih sebentar lagi 23 rakaat, itu saja sudah anyang-anyang. Apa anyang-anyang? Sudah berat. Tutup kita 1 jam. Tadi jam 9 dimulai. Ini sudah 20 menit. Sudah ngantuk. Ada yang sembujung, sudah ada yang males dan sebagainya. Kenapa? Karena gak ngerti fadilahnya ilmu. Nah sekarang kita paham, duduk 1 jam ini lebih baik pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman, ilmu, hikmah yang dikasihkan Nabi bekalnya, ditaruh di dalam hatinya Nabi. 3 itu. Tapi kita bekalnya sama dengan Nabi, hanya beda 1. Kalau kita bekalnya mi'raj menghadap Allah, kalau Nabi ada 3, ilmu, iman, hikmah. Kalau kita ilmu, iman, amal Bapak Ibu. Ilmu, iman, amal bekal kita. Kalau sampai kita nggak punya bekal ilmu, iman, amal ini, jangan berani-berani menghadap Allah Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari iman kita perkuat, ilmu kita perkuat, kita cari mumpung masih hidup di dunia melalui guru Udin, guru kita, sesepuh kita yang ada di Handil, melalui guru-guru kita yang ada di Samboja ini, kita sering majelis ilmu supaya iman kita bertambah kuat. Kenapa? Al ilmu ruhul iman, ilmu itu ruhnya iman. Kalau imannya itu gak ada ilmunya, maka imannya ini gak ada rohnya, tidak bisa kuat, tidak bisa hidup Bapak Ibu. Oleh sebab itu suasana seperti ini, imannya orang Islam sekarang ini lagi diuji oleh Allah dengan adanya virus COVID-19 Bapak Ibu. Lawan kita gak kelihatan, sehingga mendunia. Masjid Langgar sudah banyak sepi. Di Balikpapan kemarin terus beliau sholat itu 2 meter, jaraknya 2 meter, sopnya 2 meter. Nah kalau ini kan dipakai 2 meteran, berapa orang ini? Terawih. Ya ikut protokol kesehatan, tetap kita ikuti Bapak Ibu. Tapi 2 meter itu loh, 2 meter. Padahal Nabi kita menganjurkan sawwu sufufakum fa inna
taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lurus dan dapatkan shaf karena itu adalah untuk kesempurnaan sholat. Kalau nggak lurus, nggak rapat, nggak sempurna sholatnya. Penyakit kok ditular-tular, kok digambar mutik muruk. Sehingga ngono loh, yang membuat seperti itu siapa? Film seperti itu loh. Malaikat Israel itu nggak akan salah. Allah juga akan salah, nggak akan salah. Si fulan tahun ini mati, pasti mati. Nggak ada corona, pasti mati. Malaikat Israel nyabut nyawa nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Iman kita ditantang oleh Allah saat ini, Bapak Ibu. Apalagi ini sebentar lagi 1 bulan 4 hari kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ayo Masjid Darul Istiqomah ini penuh. Semakin rapat, setan saja nggak bisa masuk, apalagi COVID. Setan kalau rapat, katanya Nabi, nggak akan bisa mengganggu. Sehingga Nabi sampai bersabda yang artinya, apabila sholatmu sopnya arang-arang, sopnya sampai jauh-jauh, bahkan nggak karu-karuan, maka alamat akan terjadi banyak cerai-berai. Sulit umat ditata. Sulit. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yakin pada Allah, diuji, ditantang iman kita. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Hanya virus sekecil itu saja, sedunia semua pada takut pada virusnya, tapi nggak takut pada yang membuat virus. Iman kita yang diuji oleh Allah. Makanya ilmu, iman, amal. Ini bekal kita, Bapak. Nabi kemudian setelah mendapat bekal 3 itu, baru Nabi dijalankan, Bapak Ibu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berjalan Nabi ini. Berjalan Nabi naik kendaraan yang disiapkan Allah. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi disambut seluruhnya para Nabi Rasul 124.000 nyambut Nabi. Ruhnya Nabi yang sebelum-sebelumnya itu menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dipersilahkan untuk mengimami sholat di Masjidil Aqsa. Padahal perintah sholatnya ini belum. Nabi suruh sholat sama para nabi, suruh menjadi imam sebelum dinaikkan dari Masjid Aqsa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi imami 2 rakaat. Semuanya yang makmum para nabi Rasul jumlahnya 124.000 makmum sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Nabi dinaikkan dari Masjidil Haram, dinaikkan sama jasadnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nggak usah heran nanti kalau ada manusia bisa ke bulan, bisa ke langit Sabtu, bahkan kalau ada ke matahari dia terbakar sekalian. Nggak usah heran kalau umatnya Nabi Muhammad nanti akhir zaman ada yang bisa ke bulan, Neil Armstrong bisa ke bulan. Nggak usah heran, Nabi sudah sampai langit tuh nuju. Nggak usah heran kalau akhir zaman banyak dokter bedah, Nabi sudah ngalami di bedah. Nabi sudah ngalami di operasi. Nggak usah heran karena Nabi sudah ngalami dulu. Makanya kecanggihan teknologi sekarang ini, Bapak Ibu, dari Arab Saudi, dari Hong Kong, sebentar video call ya, sudah nyampe ya, bisa ngomong-ngomong meskipun jarak jauh. Lo ini Isra Mi'raj ini ya? Nabi dinaikkan, baru naik pesawat burak di langit pertama, disambut bapaknya seluruh manusia, Bapak Ibu. Disambut siapa? Bapaknya seluruh manusia, Nabi Adam alaihi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapakah panjenengan? Siapakah engkau, Bapak? Aku Nabiullah Adam. Aku bapaknya seluruh manusia, anakku. Kemudian Nabi didoakan oleh Nabi Adam, kemudian dipersilahkan naik lagi Nabi Muhammad. Naik pesawat, naik lagi langit nomor 2, ditemukan
ditemukan dengan Nabi Allah Isa bin Maryam Ruhullah dan Nabi Allah Yahya bin Zakaria. Kemudian di situ Nabi uluk salam, dijawab salamnya, kemudian didoakan oleh dua nabi itu. Nabi dipersilahkan naik lagi. Kemudian Nabi naik ke langit nomor 3, ditemui lagi oleh Nabi Allah Yusuf bin Yakub alaihi salam. Uluk salam Nabi, kemudian didoakan oleh beliau. Kemudian Nabi dipersilahkan naik lagi. Di langit nomor 4, Nabi ditemukan dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Didoakan oleh Nabi Idris, silahkan. Langit nomor 5, Nabi ditemukan dengan Nabi Harun alaihi salam. Didoakan, disuruh naik lagi. Naik nomor 6, langit nomor 6, Nabi bertemu dengan Nabi Allah Musa bin Imran kalimullah. Uluk salam, Nabi dijawab salam, kemudian didoakan. Naik sampai langit ke-7, di situ ada orang tua duduk di kursi emas, lagi nyantai. Kemudian Nabi bertanya, uluk salam, Assalamualaikum ya Syekh, siapakah engkau Tuan Guru? Aku adalah Nabi Ibrahim, cucuku. Aku Nabi Ibrahim Khalilullah. Senang Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain setelah uluk salam mendoakan, yang lain setelah uluk salam mendoakan. Lah Nabi Ibrahim berpesan pada Nabi, sebelum engkau naik ke Sidratul Muntaha anakku, sampai ke Mustawa, aku berpesan kepadamu, salamkan pada umatmu, perbanyaklah tanaman-tanaman buah-buahan surga. Banyaklah menanam tanaman buah-buahan surga. Nabi bertanya, ya Nabi Allah Ibrahim, tanaman buah-buahan surga itu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, meskipun bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid ini setiap ba'da sholat pasti bunyi subhanallah. Mungkin apa bacaan? Banyak baca subhanallah 33, alhamdulillah 33. Nggih, di sini mirip kan nggih? Berarti orang-orang kuno, nggih, orang-orang NU. Berarti kalau mirip setelah salam berarti orang-orang NU. Orang-orang kaum tua. Nggih, kaum tua. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, 100. Itu tanaman buah-buahan surga Bapak Ibu. Itu salamnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, umatnya suruh perbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo kita baca 3 kali biar gak ngantuk Pak Bungi. Lanjut apa berhenti di sini? Terus. 25 menit. Lanjut apa berhenti? Lanjut. Gak ngantuk kira-kira? Ini masih naik loh Nabi Muhammad ini. Masih naik ini. Jadi itu buah-buahan surga Bapak Ibu. Orang yang membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, nanti ketika menghadap Allah, kebunnya sudah banyak di sana, luas. Kebun tasbihnya, subhanallah, buah tasbihnya banyak, buah tahmidnya alhamdulillah banyak, buah takbiran banyak, buah istighfar astagfirullahaladzim banyak, buah thayyibah la ilaha illallah
aja, pulang kebunnya sudah banyak. Tapi nggak pernah baca itu, setelah salam langsung lancing. Apa? Salam terus lancing itu, salam terus kencing terus pergi. Yang nggak punya kebun nanti pulang ke akhirat. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu pesan Nabi Ibrahim ini di langit nomor 7 setiap ba'da salat yang dikenal dengan zikir Fatimah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, astagfirullah sampai la ilaha illallah. Itu diukulah hari ini. Nanti di akhirat orang yang selalu menanam buah-buahan pohon surga, nanti di sana pohon-pohonnya buahnya siap. Bedanya pohon surga dengan dunia, kalau buah-buahan di dunia pohonnya di bawah, buahnya di atas. Kalau kepingin ngambil buahnya harus berani manjat. Tapi kalau buah-buahan surga beda, pohonnya di atas, buahnya di bawah, tinggal ngambil enak. Kalau nggak pernah baca itu ya nggak punya tanaman itu. Diambil langsung ada lagi, diambil langsung ada lagi. Itu buah-buahan surga. Kalau buah-buahan di dunia masih manjat dulu, baru diambil dimakan perut sakit, langsung kencing. Itu dunia. Tapi kalau di akhirat ngambil satu dimakan ada lagi, ngambil lagi dimakan ada lagi, ngambil lagi dimakan jadi keringetnya baunya wangi, tidak ke WC, tidak kencing. Makanya Al-Quran mulai Fatihah sampai An-Nas gak ada ceritanya menceritakan WC-nya surga. Ada gak? Al-Quran itu loh, mulai Fatihah sampai An-Nas ada gak menceritakan WC surga gitu? Gak ada, karena di sana gak ada WC. Gak ada WC. Setelah makan jadi keringet baunya wangi, lapar lagi. Makan lagi jadi keringet baunya wangi, lapar lagi. Itu enaknya di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim silahkan cucuku kau naik. Silakan malaikat Jibril, Mikail, silakan bawah naik Nabi Muhammad. Dibawa naik, lapas di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha berhenti di situ. Malaikat Jibril dan Mikail berkata, "Ya Muhammad, kami hanya bisa mengantarmu di sini. Kita tidak bisa memasuki areal itu. Kami cukup sampai di sini. Silakan engkau berangkat sendiri." Sidratul Muntaha itu bahasa Arab, sesuatu yang paling tinggi, sudah paling tinggi. Itu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di dunia tenggorokan. Kalau roh sudah sampai di sini Bapak Ibu, berangkatlah sendiri. Kalau roh sudah sampai Sidratul Muntaha ini, berangkatlah sendiri. Istri nggak ikut, anak nggak ikut, tetangga nggak ikut, mobilnya nggak ikut, uangnya nggak ikut, semuanya nggak ikut Bapak Ibu. Ini Sidratul Muntaha. Roh sudah sampai sini, sudah berangkat sendiri. Ini hikmah di balik perjalanan Isra dan Mi'raj Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi berangkat sendiri. Ya sudah, kalau begitu Jibril, Mikail, aku berangkat sendiri. Nabi berangkat sendiri sampai ke Sidratul Muntaha, naik sampai ke Mustawa di suatu ruangan yang tidak ada ruangan indah seperti itu, yang sangat indah luar biasa. Kemudian Nabi di situ bunyi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nabi bunyi ketika di ruangan itu bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Malaikat Jibril, Mikail, semuanya para malaikat hanya lihat di kaca-kaca begitu, sambil begini-begini, melihat, menyaksikan pertemuan Allah dengan Rasulnya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kok corok kita uluk salamnya Nabi kepada Allah.
Ketika itu Allah menjawab, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah salam pada Nabi. Nabi dibegitukan itu, Nabi enggak malah bangga, Nabi enggak malah besar kepala. Nabi malah mendoakan kita, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ketika Nabi menjawab begitu, baru Nabi langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di ruangan itu. Sehingga malaikat senang, ya Allah indahnya, saling mengagungkan, saling memuliakan Allah dan Rasulnya. Indah pertemuan itu sehingga malaikat langsung bersama-sama bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai selesai itu. Itu ada di ruangannya Allah. Jadi kita tahiyat itu Bapak Ibu, itu mengandung arti hikmah bahwa itu pertemuannya Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Nabi mendapatkan oleh-oleh, namanya perjalanan jauh, pulang dari awal membawa persiapannya, dioperasi, dibersihkan, bekalnya ada bekal iman, ilmu, hikmah, pulangnya membawa oleh-oleh, yaitu kewajiban sholat 5 waktu Bapak. Ini yang perlu saya sampaikan pada akhir apa yang saya sampaikan ini di menit 40 menit. Oleh-olehnya sholat 5 waktu Bapak. Di hadisnya, sejarahnya di hadis Bukhari yang dibuat dasarnya seluruh ulama seluruh dunia. Peristiwa Isra Mi'raj ini di hadis Bukhari, Nabi mendapat perintah sholat berapa? 50 sholatan. Hadisnya panjang. Faradallahu ala ummati khamsina sholatan faraja'tu ala Musa irji ila rabbik. Panjang hadisnya. Nabi telah mendapat 50 sholatan di hadis Bukhari ini. Kalau di Al-Quran nggak ada ceritanya menggamut naik turun nggak ada. Di hadis ini sahih. Akhirnya Nabi mendapat 50 sholatan, turun di langit nomor 6, dicegat oleh Nabi Musa. Ya Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah? Saya diperintah sama umatku sholat 50 sholatan. Musa, roji, katanya Nabi Musa, roji, kembalilah kau ke Tuhanmu Muhammad, karena umatmu tidak akan mampu sehari semalam 50 sholat. Mampu kita 50 sholat tak Bu? Nggak jadi cari ikan. 5 waktu aja bagi-bagi waktunya sudah. Lo ini 50 sholatan, kalau sehari semalam 50 sholat nggak jadi cari ikan udah. Istirahat. Nabi Musa bilang begitu, roji, kembalilah ke Tuhan Muhammad, nggak mampu umatmu. Ya sudah, aku kembali. Ditaruh separuh oleh Allah, turun lagi, dicegat Nabi Musa. Bagaimana Muhammad? Sudah, dikurangi separuh. Musa, roji, masih suruh roji lagi. Nabi Musa, roji, kembali Muhammad, umatmu nggak kuat. Iya, tak kembali lagi. Minta keringanan lagi pada Allah. Akhirnya tinggal 5. Bagaimana Muhammad? Udah tinggal 5 Musa. Roji tuh, si roji lagi. Nabi Musa tinggal 5 suruh roji terus. Kembali Musa, kembali Muhammad. Umatmu nggak kuat Muhammad 5 itu. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Saya malu. Naik turun minta keringanan terus, saya malu saya. Sudah malu saya. Sudah 5 itu katanya Allah adalah 50 sholatan. Akhirnya Nabi itu ternyata benar prediksi yang Nabi Musa ini. 5 itu suruh roji, suruh kembali, suruh minta keringanan. Karena apa? Karena umatnya Nabi Muhammad 5 waktu saja itu kadang-kadang ada yang duhur saja. Ada yang asal saja. Ada yang mulai jangkep 5 waktunya. Ya Allah, ini oleh-olehnya Nabi Bapak Ibu. Sehingga dalam syair
ngaji sembahyang cok leren-leren, cok leren-leren. Zaman wis akhir bumine koyang, delok umate arang sembahyang. Bahasa apa itu Bu? Gak ngerti nggih? Gak ngerti bahasa Jawa. Zaman wis akhir sudah karen-karen, artinya zaman wis akhir sudah terakhir, tinggal sisa-sisanya saja ngaji dan sembahyang. Ayo jangan sampai leren-leren, artinya ngaji dan sholat jangan sampai berhenti. Zaman wis akhir ini Bapak Ibu, buminya goyang, buminya lagi digoncang oleh Allah. Lihat sekarang ini yang terjadi. Ya Allah, Martapura, kemarin gara-gara hal mau ditunda saja Bang, hal yang bayi sekumpul sudah dikabarkan ditunda Bang, banjir. Tapi masjid di sana tempat orang yang doa-doa hanya berhenti di situ, itu air nggak sampai ke masjid. Ini kalau nggak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa masuk masjidnya masuk kumpul. Ini nyata ini. Berhenti sampai di tempat-tempat orang yang biasa doa ketika hal beliau itu berhenti di situ. Air nggak bisa masuk. Ini kuasa Allah. Oleh sebab itu zaman wis air buminya goyang. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad sudah jarang-jarang yang sembah, yang sholat sudah jarang-jarang. Ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari momentum peringatan Isra Mi'raj ini, sholat 5 waktu ini Bapak Ibu, kita jaga benar. Masjid Darul Istiqomah mulai saat ini 1 bulan, ayo kita penuhi persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Tarawihnya tambah penuh. Ini di sini kan gitu Pak Bung ya. Pertama penuh, kedua penuh, ketiga penuh, seminggu. Yang penuh di mana? TV sudah mulai penuh. Warung kikil sudah mulai penuh. Apa warung kikil? Warung yang ditutup selambu, rapet tapi kelihatan kakinya. Itu namanya warung kikil. Yang puasa sudah mulai kelihatan. Banyak yang sudah nggak puasa dan sebagainya. Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Bapak Ibu, sholatul jama'ah tafdulu min sholatil fadhi bi 27 derajatan. Sholat jamaah itu ngungkuli keafdalannya, keutamaannya daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat Bapak. Berapa 27 derajat Ibu? Kalau di kilo dikintali lebih daripada sen. Ada yang tahu 27 derajat berapa? Bapak-bapaknya 27 derajat itu berapa? 1 derajat itu bisa ba'is samawati wal ardi katanya Allah. 1 derajatnya itu 7 lapis langit bumi seisinya dikasihkan hadiahnya orang yang berjamaah, itu nggak cukup katanya Allah, rahmatku hadiahku kepadanya. Berarti orang yang sholat berjamaah dapat 27 derajat, berarti 27 langit bumi seisinya dikasihkan pahalanya, ganjaran keutamaannya untuk orang yang sholat berjamaah. Katanya Allah, aku malu masih kurang banyak. Seandainya dikasihkan sekarang itu banyak yang sholat saja, nggak mungkin dari ikan. Itu 8 bumi langit isinya dijual berapa itu sudah? 1 hektar saja sekarang di mana Pak yang mau dibuat istana ini? Harganya sudah jutaan. Loh ini 7 lapis langit bumi seisinya dikasihkan. Anda dikasih sekarang banyak ini penuh Bapak ya. Oleh sebab itu mari berjamaah. Sampai diterangkan di kitab dulu Mankan diterangkan sholat zuhur berjamaah mendapatkan pahala hajinya Nabi Adam alaihi salam 30 hajian. Ada yang haji 30 kali? Belum ada kan? 1 kali aja belum. Sholat zuhur berjamaah mendapat nilai pahala haji
hajinya Nabi Adam alaihissalam 30 hajian. Salat asar berjamaah seperti hajinya Nabi Allah Isa bin Maryam 40 kali hajian. Salat maghrib berjamaah seperti hajinya Nabi Musa alaihissalam 60 hajian. Salat maghrib berjamaah, maghrib. Salat isya berjamaah seperti hajinya Nabi Ibrahim 80 hajian. Salat subuh berjamaah seperti hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali hajian, sehingga orang yang berjamaah 5 kali 5 waktu itu telah haji 310 haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haji secara hakikat. Nanti nak punya uang ya syariat. Nggih, syariatnya harus ditempuh, dijalani. Oh ini Ka'bah. Haji itu kan menunaikan ibadah sambil rekreasi, nggih, sambil tapak tilas di mana ini Ka'bah, di mana ini Hajar Aswad, di mana Hijr Ismail, di mana hanya tapak tilas saja. Ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu berjamaah terus sampai Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa salat di masjid ini 1 kali salat berjamaah khairul laka, lebih bagus daripada 40 tahun salat sendirian di rumah. Salat berjamaah di sini Bapak Ibu 1 kali itu lebih bagus pahalanya daripada salat sendirian di rumah 40 tahun lamanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingin bandingi pahalanya orang berjamaah di sini, kalau sholat sendirian di rumah 40 tahun namanya baru nyampe sholat 1 jamaah saja. Ini Bapak Ibu, karena ini olah-olahnya Nabi, pesannya Nabi, amanatnya Nabi. Ayo kita selaku umatnya selalu menjaga sholat. Bapak-bapaknya senajan repot, ya? Karena sholat ini pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit. Sholat gak bisa dienyang, sholat gak bisa ditawar Bapak Ibu. Kalau yang lain bisa ditawar. Contoh, zakat. Kalau gak mampu dimakan sekarang gak ada, ya gak wajib zakat. Gak wajib zakat. Puasa, perjalanan jauh, musafir, payah, boleh gak puasa? Karena perjalanan jauh, nanti diganti di bulan yang lain. Puasa, sakit parah, boleh gak puasa? Sakitnya parah, kena emah. Kalau puasa sakit, apa emah itu? Males. Kena penyakit males. Ini yang bahaya kalau males. Kalau benar-benar emah, puasa kok sakit bener gak bisa saya, ya nggak apa-apa, diganti kifarah. Beras 1 mut berapa? 1 mut 7 on. Kasihkan fakir miskin, kasih uangnya, ini lauknya Pak ya, saya nggak puasa sebabnya. Kalau 7 on berarti 1 bulan, berarti 7 kali 5, 7 kali 3 berarti 21 kilo. 21 kilo karena sakit parah, karena nggak bisa puasa, diganti kifarah, kasihkan fakir miskin, sudah sama, bisa diganti yang lain. Haji, kalau nggak mampu apa haji? Nggak bisa. Haji itu 1 kali wajibnya seumur hidup. Kalau nggak mampu nggak usah haji, cukup Jumatan 40 kali Jumat. Jumatan 40 kali Jumat, nuli-nuli nggak pernah putus. Maka orang siapa yang Jumatan 40 kali berturut-turut, maka orang itu sudah mempunyai nilai haji yang mabrur di hadapan Allah. Loh, karena memang gak punya uang, ya ada gantinya. Allah tuh Rahman Rahim, ganti Jumatan karena gak punya uang mau haji. Tapi memang rukun Islam zaman akhir ada 6. Rukun Islam berapa Bu? 5 kan? Syahadat, sholat, zakat, puasa, mobil, rumah, itu dulu, tanah itu dulu, baru nomor 6 haji. Nah ini zaman akhir itu haji malah kalah dengan mobilnya duluan. Padahal rukun Islam itu hanya 5 kok ditambah sendiri. Nah selama nggak mampu nggak apa-apa. Tapi kalau sholat Bapak Ibu, sholat itu nggak bisa dienyang
sholihah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fatihah nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Ya sudah, niatnya nggak bisa. Niatnya nggak bisa ya. Makmuman berjamaah. Saya niat sholat ikut imam, Allahu akbar. Enak kan? Saya niat sholat ikut imam, Allahu akbar. Nggak bisa Fatihah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Rokok nggak bisa doanya rokok. Ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus sami Allahu liman hamidah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sujud subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Duduk subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sujud subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Tahiyat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Lo memang enggak hafal itu. Nabi mengajarkan begitu loh. Enggak hafal. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga Nabi baca. Enggak bisa ya Rasul. Kalau enggak bisa, diam saja. Loh, sampai begitu. Kalau nggak bisa, diam saja. Pokok ikut berjamaah. Saking pentingnya sholat, Bapak Ibu, sehingga Nabi kalau kau nggak bisa berdiri, sholatlah dengan duduk. Sholatlah dengan duduk. Kalau kau nggak bisa duduk, sholatlah dengan tidur miring. Tadi ini kiblat ke sana, miring di sana. Nah, miring. Atau terlentang begini agak ditinggikan ini bantal. Nah, wow. Sami Allah, rukuk Allah, ngangguk saja. Sami Allah liman hamidah. Sujud kan itu. Doanya saja kita. Gak bisa tidur miring, sebisa-bisanya. Gak bisa semua gerak pakai kedip, pakai isyarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga yang melihat ini kenapa kedip, kenapa ini? Oh nggak bisa kedip, matanya sakit, tinggal nafasnya saja. Doanya dibaca di hati dan pikiran. Tinggal nafasnya saja. Sholat. Waduh nggak bisa dengan nafas, berarti mati. Ini sholat ini saking pentingnya Bapak Ibu, sampai begitu Nabi menganjurkan pada umatnya jangan sampai berani meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, serepot apapun, pokok kita dengar takbir adzan, ayo kita berhenti dulu. Meskipun di tengah laut, nggak apa-apa. Wudu, sholat. Oh ini kiblatnya kemana? Ini di tengah laut, ini bingung ini. Oh ini geser ke sana berarti kompas. Ini di kompas. Sudah takbir Allahu Akbar. Kalau perahunya ke sini jangan ikut. Oh ini belok berarti saya. Belok yang enggak. Biarin perahunya kemana-mana saja. Tetap sudah niat mustaqbilal kiblat. Saya niat sholat menghadap kepada kiblatku. Makanya T-nya di situ ada ya begini. Kiblati ada ya begini. Nah, kiblatku katanya. Saya niat sholat menghadap kiblatku. Kiblat jasmani Ka'bah. Kiblat jasmani Ka'bah harus dihadapkan. Ini harus menghadap ke Ka'bah. Oh ini sudah. Karena kiblat itu nggak jelas. Nggak jelas. Kalau ditimbun ke Ka'bah, berarti kita menghadap dari mana? Tebal? Coba kalau yang dari orang dari baratnya Ka'bah, berarti kiblatnya menghadap ke timur. Kalau yang dari utara Ka'bah, berarti menghadap selatan. Kalau yang dari selatan, menghadap ke berarti kiblat jasmani ikuti di mana kita ada, di daerah mana Ka'bah kita ini. Itu kiblat jasmani gampang. Oh ini kiblat ke sana. Ya sudah gini. Yang sulit itu kiblatnya rohani, kiblatnya rohani yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita menghadap Maha Ruh yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sulit Bapak Ibu. Karena apa? Allahu Akbar. Waduh besok ini ada sunatan tetangga ini. Wah ini waktunya bawa uang ada sedikit. Uang ini untuk besok bawa ke sana ini. Allahu Akbar. Belum lagi cicilan sepeda motor besok ini. Allah. Ya ada lagi. Sami Allahu liman hamidah. Anakku minta pulsa pakai. Sehingga mulai sholat sampai takbir sampai salam itu ya Allah. Programnya urusan dunia.
Urusan dunia Bapak Ibu, ini yang sulit kiblatnya rohani. Makanya untungnya berjamaah. Berjamaah katanya Nabi, kalau engkau dalam suatu jamaah maka tergantung imamnya, sopirnya. Lah supirnya ini kendaraan sing nyopir ini wis alim, wis ilmunya wis jangkep ya. Ibarat kendaraan ini sudah STNK-nya ada, BPKB-nya ada, gak khawatir kena tilang polisi. Aman, jamaah ikut sah semuanya. Kenapa? Berjamaah di belakang orang alim itu kayak berjamaah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sholat di belakangnya Nabi maka akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, imamnya nggak ada Pak Yai, imamnya biasa-biasa Pak Yai, nggak alim ya sedang-sedang saja Pak Yai. Ya bagaimana? Adakah di antara makmum yang nomor 2? Adakah di antara makmum yang alim yang ikut berjamaah di situ? Kalau sudah ada, semuanya tertembel, tercover, semuanya. Oh nggak ada Pak Yai, imamnya ya juga nggak alim, biasa-biasa, makmumnya juga biasa-biasa. Maka sunnah yang nomor 3 apa? Safnya yang rapat, yang lurus. Saf yang rapat dan lurus menembel kekurangan cacat-cacatnya sholat berjamaah sehingga tetap sempurna. Oh nggak lurus Pak Yai karena COVID. Karena COVID Pak Yai ikut protokol kesehatan, jadi ya agak jarak sedikit. Sebab zaman akhir ini hatinya manusia saling curiga. Jangan-jangan tentu saya ini saya nanti terbakar saya kena COVID. Makanya saya di kampung Jawa tak bilang mulai dari awal rapet. Kalau nggak rapet nggak mulai rapet sudah. Nggak ada COVID. COVID itu kalau dipikir, kalau dipikir COVID itu ada, kalau nggak dipikir buat melayang aja sudah, biarin sudah, jangan dipikir, nanti hilang sendiri. Tapi kalau dipikir terus, waduh, sakit akhirnya, Bu ya, sakit, udah biarin sudah, nanti hilang sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau memang imamnya nggak ada, nggak memenuhi syarat masian, makmumnya nggak ada juga, sopnya masih nggak rapat, nggak lurus, maka yang terakhir Bapak Ibu, ini kalau sampai di keempat-empatnya nggak ada, buyar saja nggak usah jamaah aja. Nggak ada yang nomor 4. Yang nomor 4 pokok takbirnya, rukuknya, sujud sampai semuanya itu sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, sudah sah sholatnya. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allah gak menyulitkan hambanya untuk beribadah, tapi yang menyulitkan adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Untungnya berjamaah itu. Mari Bapak Ibu, kesimpulan yang saya sampaikan pada peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW berjalan menghadap Allah, masih bisa kembali ke dunia. Tetapi kalau kita Isra Mi'raj kita tidak akan kembali kita ke dunia lagi. Oleh sebab itu yang perlu disiapkan kesimpulan akhir dari apa yang saya sampaikan sebelum kita Isra Mi'raj menghadap Allah ini, pertama, ayo selalu bersihkan hati, hilangkan jelek, hilangkan pikiran suudzon, hilangkan pikiran yang gak suka sama orang lain, maka pandanglah orang lain lebih baik daripada kita. Siapa saja yang kita temui, ayo kita pandang ini orang mulia, siapa saja kita pandang lebih baik daripada kita. Hati kita supaya merasa diri kita adalah yang paling jelek daripada yang lain. Ini hati harus bersih. Kemudian bekal kita menghadap Allah, ayo ilmu, iman dan amal ini tidak boleh kurang. Iman saja nggak ada ilmunya gagal. Iman saja ilmu ada nggak diamalkan juga gagal. Tiga-tiganya harus kita siapkan mulai saat ini. Iman kita, ilmu kita, amal kita sehari-hari, karena itulah yang akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal ilmu, iman, amal itu, ayo kita gunakan untuk sholat 5 waktu, dijaga tiap harinya, supaya apa? Ruh kita menghadap Allah akan berpakaian bagus. Orang yang nggak sholat, maka ruhnya akan menghadap Allah dengan telanjang. Mau telanjang, Bu? Coba ibu sekali-sekali lewat sini ke sana, 1 kali saja telanjang gitu.
langsung disiarkan di kampung sini, oh sudah gila, sudah gila. Tapi kalau ada orang mati ruhnya telanjang, maka Allah nggak mengakui siapa diri kita, Bapak Ibu. Bajunya kita menghadap Allah. Ruh ini adalah as-sholawatu khamsin, sholat 5 waktu, itulah bajunya rohani kita, Bapak Ibu. Ayo kita beri baju ruh kita sebelum menghadap Allah dengan persaksian ketenger, yaitu dengan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan, 1 jam 7 menit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Menyongsong bulan suci Ramadan, ayo hati kita semakin senang, hati kita semakin berbahagia, karena Nabi bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu ala niran. Barang siapa orang yang hatinya senang akan berhadapan dengan bulan Ramadan, haramahullahu jasadahu ala niran, jasad kita diharamkan oleh Allah disentuh api neraka. Senang saja Ramadan mau datang, kita sudah diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli taubat, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita oleh Allah selama balik sampai malam hari ini, barokahnya Isra Mi'raj, pulang setelah acara ini dosa kita dihapus oleh Allah, dilebur oleh Allah, sehingga kita pulang di hadapan Allah sudah tidak ada punya dosa. Amin Allahumma amin. Adapun dosa-dosa yang berurusan dengan manusia, harus minta maaf sesama manusia, karena dosa urusan manusia tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya panjang umurnya, sehat walafiat, barokah rezekinya turah-turah. Mudah-mudahan keluarga anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan solihah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Kita semuanya ditakdir Allah, barokahnya Nabi Muhammad, barokahnya malam Isra Mi'raj ini, kita semuanya hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubina. Bapak Ibu semuanya yang hadir ini ya Allah, di Kampung Baru RT 7 ini semuanya ya Allah, semua undangan yang hadir malam ini ya Allah, barokahnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan panjang umurnya ya Allah, barokahnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan barokah umurnya ya Allah, barokahnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ya Allah diberikan kesehatan lahir dan batinnya ya Allah, yang sakit yang hadir pada malam hari ini ya Allah, barokahnya Nabi Muhammad, pulang acara ini ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan lahir dan batinnya ya Allah, ya Allah, barokahnya Nabi Muhammad ya Allah, Bapak Ibu semua yang hadir sampai 7 keturunannya ya Allah, cukupkan rezekinya ya Allah, cukupkan usahanya ya Allah, barokai usahanya ya Allah, rezekinya cukup turah-turah buat satu ibadah ziarah Mekah Madinah ya Allah, ya Allah, barokahnya Nabi Muhammad ya Allah, anak cucunya Bapak Ibu semua yang hadir sampai 7 keturunannya menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang berbakti taat kepada Allah, anak yang berbakti taat kepada Rasulullah, anak yang berbakti taat kepada kedua orang tuanya ya Allah, anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negaranya ya Allah, barokahnya Nabi Muhammad. Bapak Ibu semua yang hadir ini ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, dosa-dosa yang kecil maupun yang besar-besar ya Allah, dosa-dosanya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kita semua yang hadir malam hari ini ya Allah, dosa-dosa kita yang bersifat zahir, yang bersifat batin ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kita semua yang hadir malam hari ini ya Allah, dosa-dosa selama ini ya Allah, berlumuran dosa selama ini ya Allah, dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah, ya Allah, Rabbana innaka anta ghafurud dzunub, hanya Engkaulah yang maha pengampun segala dosa-dosa ya Allah, ya Allah, barokahnya Nabi Muhammad ya Allah, kita semua yang hadir malam hari ini ya Allah, tetapkan
iman dan Islam kita ya Allah. Tetapkan iman dan Islam kita ya Allah seperti iman Islam yang Kau berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Tetapkan iman Islam kita sampai dijemput ruh kita semuanya yang hadir dengan membawa iman Islam husnul khatimah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna ya Allah min jami'il bala wal afatid dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa fatihhatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassalna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna al hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadal ada, isrif anna hadal ada, isrif anna hadal ada wal waba wal bala wal fitnah wal fahsya wal munkar wal baghiya wasyuruf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Kuala Kampung Baru RT 7 sekitarnya ya Allah. Min baladina hada masyarakat sekecamatan Samboja sekitarnya ya Allah. Min baladina hada masyarakat sekabupaten Kutai Kartanegara ya Allah. Min baladina hada seluruhnya masyarakat bangsa Indonesia khususah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang kami muliakan, awalan wa akhiran, apa yang bisa kami sampaikan benar dari Allah. Apabila ada kekurangan kesalahan termasuk kekurangan dari pribadi kami, oleh sebab itu apabila ada tutur kata yang kurang sopan dan santun, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.